juga Jusin bro tadi. Iya. Ya susah kalau ngomongin Indonesia. Tapi harus riset lagi. RRQ Akira. Mereka harus bisa riset dan kita akan masuk ke dalam draftnya. And pick bertukar posisi kah? Masih di second pick. Ya. Jusin ini masih dilepas kah? Dilepas lagi sih kalau gua. Gila. Legion sih pemberani dan tangguh sih, Rik. Itu masalahnya sekarang. Ini yang mungkin melihat bagaimana potensi EXP mereka nih. Karena dikasih kalau kita mau mainin ke arah, kalau dikasih lagi FOV ya syukur mungkin ya. Tapi ada nih yang menurun dari popularitas, yaitu Edit. Kenapa ya? Gak sekeras yang lu sebutin barusan ya. Gak sekeras Isla, gak sekeras Ailos, Kaca, atau gitu ya. Kalau Edit malah gue liatnya experience galak gitu loh. Karena dia nggak deliver damage kan. Pas dia pramuka busuk banget itu pasti. Benar. Makanya kayak dia experience galak lah. Untuk sekarang experience galak bukan jadi prioritas. Tentunya yang sustain di depan. Iya, yang bisa nahan badan. Walaupun sebenarnya dari segi sisi power banyak. Shit. Kuat juga. Kalau misalnya dia masalahnya juga nggak yang dia bisa ke banyak orang. Beda mungkin kayak Gatot ya. Faktor dia bisa kena banyak. Areanya. Tapi dia untuk dapetin lock enak tuh. Edit sama Lunok semua. Edit duitnya Lunok nggak perlu jungle kayaknya itu. Lu cepet banget. Edit gebuk 1200, Lunok 1700. Iya. Dan itu tiap detik yuk. Wah, ganti-gantian ya kan pukulnya gitu. Makanya, tapi nggak langsung ambil Jusin yuk. Iya. Kan dari kesalahan arah kira-kira apa jangan-jangan trauma nih. Trauma Jusin kah? Biasanya orang yang ngeliat Jusin takut ya. Sekarang dia yang takut. Tapi mau dipakai nggak? Dipakai dong, jelas dong. Bahkan sama Suyo lagi sepaket hero yang berbahaya. Wow, pertukarannya mahal banget sih sebenarnya. Helos, maksudku pertukarannya kayak Helos pun sama Jusin itu bakal agak sedikit berat. Dia kata-kata Iya. Terus sebagai bukan sih. wah, dia bakar Jusin Tanjung Dure. Oke, Ketika ketemu hero-hero maju-maju tebal-tebal kayak Heros, enak banget. iya. Angkat terus lantern flare dan impact tadi kalau misalnya itu betul aja enak nih untuk gold kita. Hasilnya nah, kombinasinya bisa jalan. Hindari hero pop damage saja biar kan jadi game pertama tadi. Ya. Karena dia baru nyetar dikit di game dulu hilang setengah ya. Gak bisa dia tunggu sampai lanternnya ngangkat gak keburu, pasti gak keburu-burunya. Yoi, buset, hero yang benar-benar kena buff di patch kali ini. Karena semuanya yang akan kena nerf damage lah. Kalau teman-teman sadar ya, itu ada atas dari bawah. Ada yang di buff dari segi hero-nya. Iya, kalau kelihatan Joy ada tanda panah ke atas karena di patch terakhir dia di buff. Ya. Aurora ada yang di nerf, Suyo juga ada yang di nerf. Udah, Aku penasaran kalau yang balance ada nggak ya? kalau balance kayaknya mungkin ya Ada nerf, ada buffnya gitu kayak Vanilla lah. Ada dia di buff, Kastrofi di nerf. saya kita nggak pernah lihat Fanny sih. Nah, ini udah di juga. Susah sih. Ini lebih mahal pak dia daripada Jusin. Iyalah, user Fanny, terutama para laki-laki ini bahaya sekali. Susah banget ditangkap. Dan mesti ngambil sesuatu lagi belum ya kayak pos-pos. Dan kalau lihat kali itu dari pegang sama karena pihak kita ada di tangan Luis yang mungkin bisa dibilang dia yang menjadi garda terdepan ya. Tapi sekarang nggak akan diberikan di sini. Tapi gue punya satu scanner. Apa tuh? Gimana kalau Joy-nya tiba-tiba ngambil jadi XP-nya? Pegang arah vengeance sebenarnya. Jungle-nya ambil physical misalnya. Bisa sih. Atau mereka kalau mau ambil skenario yang akan terjadi sekarang ya, dia ambil physicalnya biar boleh. Ya bisa juga. Jungle-nya kan mau kemana? Misalkan jungle-nya nggak physical, dia mau medical lagi juga. Musuh terang-terang. Itu lebih prefer ke Blitz. Ya, atau Alpha masih ada nggak sih? Aku masih ada, masih ada. Tapi kayaknya prioritas Joy di sini bakal dia jungle sih. Ya, itu cuma satu skenario yang mungkin aja ada, tapi ya enggak. Nggak selalu kecil banget tuh dari hasil lebih kecil. Bruno-nya malah defend.
Gue berpikir tadi bahkan ya waktu game kedua begini gue bisa naik ke atas ketiga awal maksud gue. Iya tadi. Ternyata enggak nih Ben. Gue tadi mau langsung Suryo, Susi sama Bruno. Iya, gue pikirnya karena tadi Bruno nya kayak pede banget gitu loh, mainin bolanya juga bagus banget. Tapi ternyata bukan prioritas sih. Mungkin dia lagi nggak. Bisa nggak butuh pro player nggak bisa yo. Dia Harus harus bisa kontrol moodnya. Kamu main Bruno gara-gara udah jago. Buset. Triple kill kan tadi. Benar. Dan gue mau triple kill pakai hero lain gitu. Nah, aku penasaran nih, karena kalau misalkan memang ada tugas band Bruno pun, Ya. gue rasa itu ada tugasnya Araki Akira, kan duluan juga. Itu kesempatan banget untuk ngambil. Mungkin nggak masuk ke dalam rancangan strategi yang mereka coba. Biasanya yang diambil. Nah, ini wah, lari kemana nih? Untuk marksman sebenarnya, ya kita tahu sambil lari sekarang yang main itu ya, L. Ya. Enak juga sebenarnya. L. Atau lari ke Mexico, ngapain lari? Tapi Mexico. Iya, udah mau nggak mau enggak. Mungkin karena kesempatan yang indah ya dari Beatrix ini makin mau berfokus lagi di golden musikal. Nanti kalau memang mau musuh kan, Bisa sih maksudnya. Cuma ya harus hati-hati aja, harus kasih space dulu buat party. mungkin kalau mau fight dia clean, ini bisa jadi masalah besar di Beatrix nih. Larinya ke Moskov tetap ya. Arlot bersama dengan Helos berarti tarkor ini ya. Yang lain enak banget. Ranko, wih ini dia. Ranko Beatrix. Ini kombinasi yang bisa dibilang satu poin kill udah pasti bisa didapat ya. Apalagi sekarang ya rata-rata Franco winter kan, jadi benar-benar nggak bakal bisa di-cancel sama sekali. Iya, pas winter Dodihan udah selesai. Dodihan dulu Pak, winter Ya, nggak bisa Dodihan, di-cancel. benar. Dodihan, winter. Langsung bisa gigit terus, tinggal nunggu Beatrix yang ngasih gigi. Dan ini mungkin setupnya dari gameplay yang dimainkan sama teman-teman Revolution. Ini mirip-mirip gaya-gaya main di Indonesia. Dari mungkin kalau kita lihat dari Rebellion mungkin dulu. Sekarang mungkin di arah Hoshi juga Idok kita tahu gimana main Franco. Pick-off ya. Iya. Tapi apakah dari Araki Akira bisa kabur nih dari kondisi pick-off yang sebenarnya legend? Jujur winning condition mereka gede banget, Ijoi pun kayak nggak bakal gampang untuk masuk. Betul. Dan ini menjadi salah satu counter juga nih untuk melihat Joy dari Franco. Kita bakal melihat akankah RRQ Akira bakal lepas dari tekanan 1-0 yang sudah dipegang oleh Legend. Dan ini dia untuk game yang kedua, Wildcard Type 6 World Championship. So, Farming kayaknya bakal sama aja sih, dari keduanya sama-sama cepat gitu. Entah itu dari Joy, entah itu Yo, masuk lah. Kalau ngelihat dari tampil pertama, mungkin kita bahasnya karena experience-nya lebih kuat dari Legend. Arnold dia nggak bisa yang benar-benar early dan masih dengan metode yang sama ya. Iya, bahkan sekarang dari Legend ikut ataupun dari Araki Akira jadi ikut. Taruh mid lane mereka di mid, di ESP. Nah kalau kondisi game gue memang agak susah dan wah fight. Luis kepaksa ada satu dari petugas ataupun pages yang dibuka dan akhirnya Joe berhasil mendapatkan first blood-nya. Nah ini kondisi yang menurut gue baru oke kalau memang pengen pakai software XP yang ditukar di mid lane ya. Ya karena memang dari Juicy itu enak banget, dia mau di pressure fighter dan respon dari Araki akhirnya juga bagus banget sih. Dia nggak biarin Arnoldnya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia tukar lagi, taruh seikinnya di bawah, dikasihnya ditaruh di Ya. Dan ini bakal udah level 3 juga. Iron Wolf-nya connect. Lihat bagaimana Luis lalu dikempur bakal menjadi satu korban yang didapatkan lagi oleh Legend Esports. Dan kelihatan memang ya untuk Juicy di awal pasti lebih aktif. Gimana caranya dia bisa kontrol untuk temponya, paksa dari Araki Akira juga terbawa nih dengan gameplay yang memang diinginkan sama teman-teman Legend. 1200 gold loh ini di Hunter menit 2, bagus banget ini kebetulan ya. Tapi lihat masih Mereka yakin dengan debitnya ya. Makanya Luis terus-terusan 2 kali ini terus tumbang dan semua di tangan Joe. Tapi di arah top lane, daylight. Hampir saja bisa mendapatkan point kill-nya setelah ada mekanik di arah top lane. Tapi dengan ada satu akuntan Guardian, lihat sosok dari Legend Esports akhirnya mundur bersama dengan Legend Situation dari ini untuk menyelamatkan diri. permohonan dari adu retribution
bisa dimenangkan juga oleh Legend Sport. Soul Saver plus Retribution ya memang jadi kombinasi yang sangat-sangat enak. Dan ngelihat dari tertera di kulit memantapkan keunggulan dari Legend Sport hampir masuk ke 2000 gol. Ini bakal bagus banget sih. Jadi ini malah bikin gue semakin kesiksa gak sih? Terus bakal hanya bakal coba untuk fokus bersama dengan Bennett Rage juga. Luis tumbang untuk kali ketiga, Lim. Pasti cukup sih itu yang bisa didiskusikan. King dalam masalah dan Daylight yang berhasil mendapatkan poin kill tersebut. Sang jungler lenyap. Bakal lihat bagaimana Iron Hook coba untuk mendapatkan cara Gusta Lagusta, dan kali ini dikurung Gusta Lagustanya. Nggak bisa maju sih sama sekali. Pilihan mereka cuma tinggal ngelepas. Ketika Jus ini udah datang, itu mereka harusnya udah tahu, oke, udah nggak bisa nih di atas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kasih turretnya, bikin gerakan lainnya. Karena ya mau gimana? Hylos yang mau maju tadi, anggap dia ada Vengeance, dia bisa bertahan sampai Vengeance hilang dulu. Jadi itu terbukti juga, apalagi udah ada balapan dua juga dari Daylight. Buat akhirnya kombinasi Durhan dan juga Bennett Rage keluar semua. Ini draftnya bagus banget sih. Last pick Franco-nya tadi mahal banget. Ya tugas dari Araki Akira sekarang mereka harus tahan deh, nggak boleh ikutin permainan yang memang ingin dimainkan oleh Legend Esports. Karena ngelihat dari Franco ya pasti ada di dekat Beatrix lah, rata-ratanya bakal gitu. Selain Beatrix nggak ada yang bisa follow. Kalau di awal tadi mungkin karena memang dari lawannya juga darahnya masih pada dikit kan, levelnya masih kecil semua. Tapi kalau udah masuk di mid game atau di tunnel ketiga nanti, kayaknya nggak bisa lagi nih. Franco-nya kalau nggak bawa Beatrix, dapetin point kill, dikit di kondisi-kondisi tertentu aja. Apakah ini tekanan besar Lim, karena dia akhirnya memang harus wajib menang Lim. Karena kalau nggak menang, mereka nggak geser posisi pertama. Tapi jujurnya yo ya memang mereka harus menang, siapapun harus menang yo kalau memang mau lolos kan. Jadi menurut itu bukan pressure. Oke, free lagi total kedua gratis. Wah, nggak bisa ada kontes sama sekali. 4.000 gold di bulan ini. Tekanan besar banget ya dirasakan oleh teman-teman dari Araki Akira. Bahkan ya kali ini mau nggak mau dari Gusta Lagusta bakal coba untuk di follow, diikuti oleh teman-teman yang lain untuk bisa mengejar ketertinggalan dari segi goalnya, dan ada platingan yang coba untuk didapatkan. Ini akan diberikan karena ada mirroring juga di arah bottom lane di mana Daylight langsung ngamanin juga counter turretnya. Enggak rontok aja guys, rugi. Tapi lihat dari itemnya, malah Gun untuk item pertama Beatrix. Wah, Waduh, Gusta Lagusta bakal coba untuk dikejar, lagi dengan ada satu flicker dari hehehe memastikan dia harus selamat setelah ada Flores Fairway yang dibuka. Ini dong bakal dibongkar. Dan cuma juga dan tadi dan ini bikin enak banget beli. Waduh, tuh lihat dibuka dari King, dia gak selamat. Lihat bagaimana Underground menyelimuti Jenar tadi barusan. Dan Glacier tapi ternyata hehehe tahu targetnya, dia tahu. Dari second gak bakal bisa untuk kabur kemanapun. Iron Hook kembali dibuka, tapi teori ancaman tersebut berhasil dilakukan demi untuk bisa hancurin satu outer turret dari mid lane. Wow, midnya terbongkar. Hebat banget untuk defend jungle, apalagi mereka bawa Suyo. Jadi mana Suyo mid game ini kuat banget. Belum lagi di bagian depannya mereka strong juga, ada Gatot Kaca, nggak gampang untuk tumbangin. DPS mereka Hero Trinity. Ini yang gue bilang tadi, ketika lu pakai Justin, paling enak lawan marksman yang apa? Yang cari Trinity dulu baru bisa ke damage. Karena Trinity lama, nggak bisa sampai 10 menit mungkin di posisi under. Nah, itu waktu yang bisa untuk nge-pressure. Itu yang dilakukan. Oke. Tapi skill obstruction yang connect bakal di follow up sih harusnya. Dan ya, kalau dalam kondisi under 10 menit, masih butuh 4 menit lagi, Lik. Dan ini lama banget 4 menit dengan kondisi seperti ini. Araki akhirnya belum dapetin point kill sama sekali. Kayaknya nggak bakal bisa lancar sih mereka. Bahkan dari Kingnya yang bakal coba untuk dikejar. Crimson Bacon bersama dengan Letter Flare. King dalam masalah. King langsung menjadi tumbal. Kingnya tidak berkutik. Di sana turtle pula yang didapatkan oleh Legend Esports. Oh, ini kumpulan 7.000 gol. Ini mirip game pertama tadi, tapi kondisinya dibalik Araki Akira. Cuma dominasinya nggak sampai separah itu. Game pertama, goldnya memang jauh tadi. Dan sekarang jujur siapapun, kayaknya termasuk Hylos ini bisa di pick off sih, Bennett Rage. Dan bahkan dari tadi dia nggak ganti senjata yuk. Dia Iya. Bennett dan fokus basic attack. Bennett terus dari tadi ya. Bahkan nggak mau pakai Renner juga, atau nggak pakai Nibiru juga. Tapi sempat tadi Renner, sempat sekali. Cepat. Ini nggak ada solusi nih diginiin Beatrix nih. Karena solusinya adalah pukul mundur Beatrixnya. Oke, Iron Hook dari Jenar hampir saja bisa untuk didapatkan cara Luis, tapi Inner Turret yang dicicil akhirnya lunas dengan Dylan. Bahkan
tanpa Lord. Pasif turretnya udah ke-trigger nih. Masih baru di item kedua dari Gusta Lagusta, masih butuh satu item lagi. Dan ingat, dari ini bukan berarti menang yuk. Iya lagi. Dari ini pun dia masih harus usaha, seenggaknya dia udah bisa nge-deliver damage. Ada flicker. Dan lihat bagaimana dia lanjut mencoba untuk kabur. Maka dikejar di tangan dari Gusta Lagusta. 1v1 situation ditukar dengan ada King yang menghilang. Tapi Gusta Lagusta tahu targetnya siapa. Flicker untuk mundur dicari. Jadi buron dari Legion Esports. Tapi dia masih bisa selamat. Itu kill yang mahal banget sih. Dapetin kill ke arah Daylight tadi. Dia coba adu hit ke Moskov. Mungkin dia pede tadi ya, dia unggul item juga. Tapi masalahnya darah dia udah benar-benar dikit tadi. Cup of Destiny dijadiin, ada cooldown reduction juga yang lumayan oke. Dan jangan lupa stacknya itu nambahin defense juga. Lebih strong harusnya nih dari Jushin daripada ketika digunakan sama Seiken tadi. Iya. Dan tadi juga dari Daylight udah pakai flickernya sih pas dia coba untuk kabur ya. Dan pas banget momennya dari Spear of Distraction yang muncul dari Gusta ini ya. Jadi ya sedikit ada angin segar lah. Tapi King tadi game yang kedua ini ya sesuai namanya. Kita pikir aja di arah hutan. Wah, safe banget. Ajax juga langsung win of nature loh. Padahal gue pikir dia lagi kondisi kayak gini fokus full up damage, entah Hunter Strike, Assist mungkin. Itu bakal jadi opsi yang bagus kan, karena dia ada Blood Hunt buat take down hutannya, dia tinggal fokus ke full up damage saja. Tapi ketika dia win of nature, berarti dia masih respect terhadap Moskov yang mungkin aja ada kejadian kayak tadi. Jujur kejadian kayak tadi menurut gue gak bakal bisa terjadi terus-terusan tau. Ya. Tiba-tiba ada Moskov di samping Beatrix itu kayak jarang banget terjadi. Ya, karena mungkin dari tempatnya yang dipecah belah ya sama Aratia Akira kasih sih final flash yang bagus. Iya. Daylight juga nggak expect dia bakal ketampar tadi kan. Gue bahkan lebih setuju kalau memang dia mau respect action-nya Roscoe. Masalahnya Indonesia empat target itu ya dia latih dulu Roscoe. Dia lebih melihat setelah Gusta lebih punya damage dibanding dari King. Dan Lord yang sudah mulai berjalan di bagian atas, semua inner tarafnya dulu dirontokin. Pasif bahkan dari base startnya udah ke-trigger. Tapi, nyaris banget Iron Lady. Hampir aja jadi cenar ya. Berikan satu tekanan demi tekanan lagi. Tapi kayaknya bakal coba untuk dihajar habis. Tapi Spear of Distraction muncul di momen yang tepat. Tapi Iron Hook bersama mereka belum diharu lagi. Avatar of Guardian akan menjadi kombinasi dan pada slash serta pada Seiken yang menghilang dengan adanya sosok dari Daylight. Fokus tarik base startnya hilang di arah mid. Yap, dan bakal lihat bagaimana dari Joe yang hadir memuteri Luis menjadi korban kedua di tangan Daylight. Double kill menutup dua player dari RRQ Akira. Maka sekarang berharap dari Gusta Lagusta menjadi high ground defensive dengan adanya satu sticker senang mencoba untuk Glorian kembali dan akhirnya Daylight mendapatkan poin kill dan akhirnya 2-0 menutup hari dari RRQ dan Legion Esports kembali ke permukaan. Bounce back yang terjadi, reset yang mereka lakukan menjadi hal positif juga. 2-0